Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin semuanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya dalam kesempatan yang terbuka untuk ini, saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang pergaulan bebas. Para hadirin semuanya pasti sudah mengetahui apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat. Tanpa melihat tingkat usia, kata pergaulan bebas sudah sangat populer. Artinya ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas, maka arah pemikirannya adalah tindakan yang terjadi di luar hukum, yang bertentangan terutama bagi aturan agama. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak dikendalikan dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman sehari-hari identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Adapun pergaulan bebas menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Katono. Pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, mengembangkan perilaku yang menyimpang. Ada juga yaitu Sandrock. Pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial, hingga terjadi tindakan kriminal. Yang selanjutnya yaitu dari Simanjuntak. Pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain tanpa mengikat diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum agama serta kebiasaan. Di zaman yang semakin berkembang, semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutama masalah remaja. Perkembangan teknologi sekarang ini sedikit banyak telah memberi pengaruh buruk yang menyeret remaja dalam pergaulan bebas. Sudah kita ketahui jika dalam zaman yang seperti ini, orang tua kita sudah tidak bisa selalu mengawasi kita 100%. Kebanyakan orang tua hanya mengawasi ketika berada di rumah atau ketika kita masih kecil. Tapi semakin hari, usia anak akan semakin besar dan lebih mengenal dunia yang sangat bebas. Apalagi jika seorang anak sudah bisa merasakan ketertarikan dengan lawan jenis sehingga memperhatikan orang tua dibutuhkan hingga tidak terjadi pergaulan bebas. Tanpa adanya fitrah tersebut, mungkin kita tidak bisa berada di sini. Dari inilah cinta mungkin muncul sebuah nafsu seksual. Nafsu seksual ini tidak akan menjadi masalah jika sudah menikah atau sudah halal. Tapi jika nafsu disalurkan sebelum waktunya, maka remaja ini mengalirkan nafsu sudah dianggap biasa, bahkan dianggap ketinggalan zaman jika tidak melakukannya. Pergaulan bebas atau kenakalan remaja tidak lepas dari hubungannya dengan orang tua. Selain itu, pengaruh lingkungan pertemanan juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Tentunya kita sudah sering mendengar keluhan-keluhan tentang betapa sulitnya menemukan solusi atas masalah tersebut. Keluhan tersebut tak hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari orang tua sendiri, yang dalam hal ini seharusnya menjadi orang terdekat anak yang memahami kondisi mereka dan bisa membimbing mereka untuk tak terjerumus pergaulan bebas. Meskipun memang ada begitu banyak penyebab dan melatar belakang anak hidup dalam pergaulan bebas. Maka dari itu, sebagai orang tua, penting bagi kita untuk memahami apa itu pergaulan bebas.
Begitupun dengan dampak yang ditimbulkan dan cara mengatasinya. Ketika kita sudah mengerti, maka komunikasi dengan anak sebaik mungkin agar mereka memahami risiko yang ditimbulkan bila memilih pergaulan bebas. Dengan begitu, hal-hal yang tidak diinginkan tidak bisa dicegah sebisa mungkin. Dampak pergaulan bebas. Adapun bentuk-bentuk pergaulan bebas yang penting untuk diwaspadai adalah seks bebas, merokok dan minum minuman keras di kalangan remaja, tawuran, konsumsi obat-obatan terlarang. Di mana pergaulan bebas tersebut bila tidak segera ditanggulangi dapat menyebabkan berbagai dampak buruk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak buruk yang bakal dialami yaitu 1. Timbul masalah dengan keluarga. Yang kedua, kehamilan di luar nikah. Yang ketiga, mendapat stigma buruk. Yang keempat, presentasi di sekolah menurun. Yang kelima, cenderung mencoba hal-hal yang baru yang tidak dapat dilakukan. Demikian penjelasan sedikit dari saya, semoga bisa memberikan manfaat bagi saudara sekalian. Maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.